Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Meva dengan NIM 200222208 dari Reguler 5, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah, tugas mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan. Adapun materinya, tahapan dalam proses penemuan kendala dan permasalahan perencanaan pembangunan daerah. Dalam perspektif pembangunan daerah, tahap-tahap dalam proses kebijakan publik diwujudkan dalam tahapan perencanaan program atau kegiatan, implementasi program atau kegiatan, dan evaluasi program atau kegiatan. Perencanaan pembangunan daerah sebagai sebuah kebijakan publik tidak lepas dari permasalahan proses kebijakan publik. Terdapat dua tahapan dalam proses yang kadang ditemui kendala dan permasalahan, yakni yang pertama, bagaimana tujuan pembangunan yang dicantumkan dalam visi dan misi kepala daerah dijabarkan dalam program kegiatan. Yang kedua, kendala dan permasalahan implementasi program kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi antara perencanaan dengan implementasinya. Akar permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Yang ketiga, belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran. Yang keempat, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dan data pembangunan. Yang kelima, rendahnya kapasitas sumber daya perencanaan pembangunan. Yang keenam, rendahnya inovasi daerah. Kemudian, hambatan-hambatan dalam perencanaan daerah. Yang pertama, hambatan eksternal. Kegagalan implementasi belum tentu dikarenakan lemahnya kebijakan, namun bisa jadi karena faktor-faktor dari luar organisasi. Seringkali antara kelembagaan perencanaan kebijakan dan lembaga teknis pelaksanaan kebijakan memiliki gap karena ketergantungan dengan pihak lain. Yang kedua, waktu dan sumber daya. Proses perumusan perencanaan kebijakan yang dilakukan harus mensinergikan tata kelola waktu dari masing-masing aktor. Idealnya pelaksanaan perumusan rencana pembangunan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkatan desa sampai dengan provinsi, akan tetapi masalah-masalah yang terjadi di lapangan menyebabkan tidak semua pedoman pelaksanaan dapat dinilai yang baik. Yang ketiga, kebijakan yang didasarkan pada landasan pemikiran atau teoritis yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang dicapai. Seringkali keterbatasan waktu dan kelengkapan data informasi menyebabkan rumusan kebijakan yang dibuat tidak didasarkan pada landasan pemikiran teoritis yang kuat dikarenakan analisa-analisa yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara ideal. Yang keempat, lembaga pelaksanaan jarang yang mandiri. Lembaga pelaksana teknis kebijakan jelas terlihat tidak bisa mandiri. Intervensi dari pihak eksternal pelaksana teknis, keterbatasan waktu, keterbatasan data dan informasi membuat pelaksana akhirnya justru melaksanakan kepentingan pihak yang lebih dominan. Pelaksana teknis kebijakan tidak bisa secara kuat kemandiriannya dalam melaksanakan kebijakan. Jarang ada kesepakatan yang umum di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya. Konsistensi menjadi kata kunci dari setiap proses pembangunan daerah agar sasaran pembangunan dapat tercapai. Namun demikian, dalam perjalanan proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran sering terdapat ketidakkonsistenan
terendah biasanya pada keterkaitan dokumen RKPD dan APBD karena tidak selamanya proses teknokratis sejalan dengan proses politisnya. Kemudian, jarang ada satu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Proses perencanaan program atau kegiatan terpisah dari penganggaran. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan informasi besaran anggaran. Implikasi dari hal tersebut adalah para aktor yang terlibat di dalam proses perencanaan seringkali membuat usulan sebanyak-banyaknya agar kemungkinan usaha yang disetujui juga semakin banyak. Cara mengatasi hambatan perencanaan. Salah satu cara mengatasi hambatan perencanaan adalah dengan memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Hendaknya rencana dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak dikomunikasikan ke bawah dan melibatkan manajemen bawah dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi dan partisipasi dapat meningkatkan komitmen dan pelaksanaan perencanaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.